Sebuah pabrik berdiri dengan megahnya di sebuah kota yang berada di Jawa Tengah. Ya, sebuah pabrik plastik yang telah dirintis oleh pasangan suami istri, yang mana pada awalnya berjalan kecil-kecilan hingga kini sudah menjelma menjadi salah satu pabrik terbesar di kota itu. Semua itu bisa terwujud atas kegigihan Waluya atau biasa dipanggil Acong, dengan didampingi sang istri setia yang bernama Liana. Pabrik plastik itu kini sudah memiliki banyak sekali karyawan. Waluya sendiri selaku pemilik pabrik memperlakukan para karyawannya itu dengan sangat baik, sehingga hal itu pun membuat para karyawannya menjadi sangat-sangat loyal kepadanya. Akan tetapi, semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang pula angin yang menerpa. Di tengah kesuksesannya, Waluya pun mendapatkan sebuah angin besar yang berhembus sangat kencang menerpa usahanya. Ya, Waluya alias Acong tergoda dengan wanita lain, yang mana wanita itu merupakan salah satu karyawan pabriknya. Situasi di pabrik pun mendadak heboh. Gibah para karyawan pabrik plastik milik Waluya ini tak bisa lagi terelakkan. Dan semua ini berlangsung pada hari di mana kisah asmara bos mereka mulai terendus oleh para karyawan pabrik. Hampir semua karyawan sibuk bergunjing tentang kelakuan si juragan pabrik plastik itu. Padahal Waluya sudah merintis pabrik tersebut dari kecil bersama istrinya hingga berkembang sangat pesat seperti saat ini. Dan yang membuat bahan gibahan tersebut menjadi semakin seru adalah karena terjadinya skandal cinta antara Waluya alias Acong dengan sekretaris pribadinya yang bernama Mariati. Mariati yang pada dasarnya adalah seorang wanita muda, cantik dan luas dalam pergaulan, dan pekerjaannya juga sangat baik sehingga ia pun mendapatkan kepercayaan lebih dari sang bos. Berawal dari menjadi seorang administrator yang bertugas untuk mengurusi administrasi pabrik hingga akhirnya, dikarenakan kinerjanya yang bagus, Mariati pun dialih tugaskan untuk mengurusi segala urusan pribadi sang juragan, alias menjadi sekretaris pribadi dari Waluya. Dan seiring dengan semakin intensnya komunikasi dan juga hubungan kerja mereka berdua, lama-kelamaan Waluya pun di sini mulai menaruh hati terhadap Mariati. Wajah cantik dan juga sifat Mariati yang baik benar-benar telah membuat juragannya jatuh cinta. Akan tetapi, pada awalnya perasaan cinta Waluya kepada Mariati tersebut coba diredam. Dia selalu berusaha untuk terlihat biasa saja agar jangan sampai ada orang lain yang curiga, terutama istrinya. Akan tetapi, semakin lama Waluya benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan hasratnya yang menggebu-gebu untuk bisa segera memiliki Mariati. Dengan berbagai cara yang dilakukan si juragan pabrik, dan salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada sopir pribadinya yang bernama Minto. Waluya meminta tolong kepada Minto agar ia bersedia untuk mencomblangkan dirinya dengan Mariati. Dan akhirnya atas bantuan Minto inilah Waluya berhasil mendapatkan cinta dari Mariati. Mariati yang pada dasarnya masih hijau dalam menghadapi lika-liku percintaan dan juga pergaulan buaya darat, akhirnya berhasil jatuh dalam pelukan Waluya. Pada waktu-waktu tertentu, keduanya sering mengadakan kencan rahasia, dan semua itu dilakukan dengan mulus atas dalih perjalanan bisnis. Mariati pun seringkali diajak berpergian keluar kota, terutama ke kota Solo dan juga Yogyakarta, karena di dua kota itulah banyak sekali rekanan bisnis dari Waluya. Bagaikan sepasang kekasih
yang tengah dimabuk asmara, mereka berdua selalu menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan tempat-tempat wisata di sana. Yang dilanjutkan dengan menginap di sebuah hotel berbintang 5 dan diakhiri dengan mereguk kenikmatan dan juga melepas hasrat birahi di antara keduanya. Sudah beberapa bulan ini, Waluya dan juga Mariyati menjalani hubungan asmara terlarang yang mana mereka berhasil menjaga sikap kala berada di kantor, hingga tak ada satupun karyawan kantor yang curiga terhadap hubungan mereka. Bahkan di rumah pun Waluya bisa menjaga keromantisan antara ia dengan istrinya, sehingga Liana di sini tak merasa curiga sedikit pun terhadap kelakuan suaminya. Hingga akhirnya saat itu pun tiba. Ya, Mariyati mengucapkan sesuatu yang Waluya tak pernah ingin mendengarnya. "Koh, aku sudah 2 bulan ini tidak menstruasi. Dan setelah aku cek, ternyata aku positif hamil, Koh," kata Mariyati di sebuah kamar hotel berbintang 5 tatkala mereka selesai bercinta. "Loh, terus kenapa?" tanya Waluya. "Kan Koko sudah janji akan meresmikan hubungan kita jika aku terlanjur hamil," jawab Mariyati agak terseduh. Aku mau mengabari kedua orang tuaku tentang hubungan kita dan juga tentang keadaanku yang sudah hamil ini, Koh," kata Mariyati lagi dengan tegas. Betapa terkejutnya Waluya kala ia mendengar kata-kata Mariyati tersebut. Dia sendiri benar-benar tidak mengira jika Mariyati akan berani mengucapkan kata-kata itu. Ya, Waluya tidak benar-benar memperhitungkan segalanya, bahwa tindakannya selama ini akan mendatangkan bencana pada biduk rumah tangganya dengan Liana. Sambil memeluk Mariyati dengan mesra, Waluya pun mencoba membujuk Mariyati untuk menggugurkan kandungannya saja. "Sayang, kita gugurkan saja ya kandunganmu. Nanti akan aku kirimkan uang untuk menggugurkan kandunganmu. Berikut juga uang jaminan untuk hidupmu selama nanti di masa pemulihan. Bagaimana sayang?" bujuk Waluya kepada Mariyati. Namun Mariyati di sini tetap pada pendiriannya. Dia beralasan tak mau lagi menambah dosa karena selama ini ia sudah berlumuran dosa dari hasil menjalani hubungan gelap ini. Waluya pun semakin bingung. Ia mulai panik mendengar hal tersebut, akan tetapi ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Dia pun lalu mencoba membujuk Mariyati sekali lagi. "Bila memang kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu, gini, bagaimana kalau aku nikahkan dengan Minto, sehingga nanti kandunganmu tetap selamat sampai dengan saat melahirkan nanti." Namun di sini lagi-lagi Mariyati tetap tidak mau menerima bujukan dari Waluya tersebut dan ngotot untuk tetap meminta pertanggungjawaban Waluya atas kehamilannya tersebut. Kamar ber-AC di hotel bintang 5 tersebut seolah-olah terasa semakin panas dengan adanya perselisihan yang sepertinya belum dapat terselesaikan itu. Akhirnya mereka berdua pun pulang dengan perasaan kalut dan saling berdiam diri selama perjalanan. Hingga akhirnya, entah siapa yang pertama kali menghembuskan. Kini gosip yang beredar dalam pabrik tersebut lama-kelamaan terdengar juga oleh istri Waluya. Rumah tangga Waluya dan Liana yang sudah dibina puluhan tahun tersebut pun terancam hancur. Liana yang merupakan istri sah dari Waluya tidak terima kala ia pertama kali mendengarkan gosip tersebut. Liana pun kemudian langsung mencecar Waluya dengan banyak pertanyaan dengan emosi yang meluap-luap. Di sini Waluya tetap berusaha tenang dalam memberikan penjelasan kepada Liana. Waluya pun tetap kukuh pada pendiriannya, menolak mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Bahkan ia pun menuduh Mariyati yang mungkin mencoba mencari keuntungan dengan cara memfitnah dia.
Seolah-olah anak yang kini tengah dikandung oleh Mariati merupakan anaknya. Disinilah Waluya menunjukkan kepandaiannya dalam mengolah kata-kata. Waluya bahkan mengarang cerita bahwa Mariati sebenarnya adalah seorang tipe perempuan yang nakal, yang mana ia mencoba mencari keuntungan melalui kedekatan dengan bosnya. Padahal anak yang kini tengah dikandungnya adalah anak hasil hubungan gelap dengan Minto, sang sopir pribadi. Dan karena kepandaian Waluya dalam mengolah kata-kata dan juga dipadukan dengan rayuan mautnya, akhirnya dalih yang sudah diberikan Waluya tersebut bisa diterima oleh sang istri. Suami istri tersebut kemudian merancang sebuah rencana untuk bisa menjodohkan Minto dan Mariati sekaligus memecat keduanya. Waluya juga bahkan sudah mempersiapkan pesangon besar bagi kedua orang yang sudah menjadi korban kebejatannya. Singkat cerita, Mariati dan juga Minto yang baru saja difitnah lalu dipecat secara sepihak oleh juragannya, kemudian mengadakan pertemuan rahasia di sebuah tempat terbuka di taman kota. Mereka berdua pun saling mencurahkan isi hati masing-masing dan juga mengutarakan rasa dendam di hati mereka. Mereka berdua sangat kecewa karena merasa sudah difitnah dan juga sudah dipermalukan di depan para karyawan pabrik, sehingga mereka berdua merasa malu dan merasa sudah tercemar nama baiknya. Dan hal yang paling sakit tentu saja Mariati, karena saat ini ia tengah mengandung bayi dari hasil hubungan gelapnya dengan sang bos, yaitu Waluya. Alih-alih bertanggung jawab, justru Waluya malah memfitnah lalu memecatnya. Mariati sungguh tak pernah menyangka jika ia akan dicampakkan begitu saja oleh Waluya. Sudahlah Dek, tidak usah disesali. Semua sudah terjadi. Tindakanmu sudah benar. Calon bayi yang ada di kandunganmu itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai kamu gugurkan, ucap Minto dengan tegas. Tapi kalau nanti kandunganku membesar dan ditanya siapa bapaknya, bagaimana Mas? Jawab Mariati sambil menangis terseduh-seduh. Dan di luar dugaan, dengan lembut Minto tiba-tiba meraih telapak tangan Mariati, lalu ia genggam dengan erat sambil berujar, Aku yang akan bertanggung jawab. Aku yang akan menjadi bapaknya." Mendengarkan hal itu, seketika air mata haru membasahi pipi Mariati. Ya, Tuhan telah memberikan anugerahnya. Seorang jejaka gagah yang ada di hadapannya ini bersedia menerima dirinya apa adanya untuk menutupi aibnya. Mariati pun tidak lagi bisa berucap kata-kata. Ia tidak bisa menyatakan rasa terima kasihnya, hanya tangis dan pelukan di dada Minto yang terasa semakin erat. Minto pun lalu menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Mariati, dan juga ia akan segera menghadap kedua orang tua Mariati dan juga akan bersilaturahmi kepada kakek dari Mariati. Di hadapan kakek Mariati yang bernama Mbak Wiro, mereka berdua pun lalu menceritakan semua yang sudah dialami oleh Mariati, termasuk hubungannya dengan Waluya, bekas bos mereka di pabrik plastik. Simbah bisa memahami dan bisa ikut merasakan kesedihan dan juga sakit hati yang kau alami. Cukuplah semua ini disimpan dan menjadi rahasia pribadimu. Apalagi sekarang Nak Minto ini sudah bersedia menerimamu apa adanya. Dan soal juraganmu itu, biarlah menjadi urusan Simbah. Hutang malu dibalas malu, hutang mati juga harus dibayar dengan kematian, kata Mbah Wiro dengan tegas. Mbah Wiro merupakan seorang tua yang hidup di lereng utara Gunung Slamet. Hatinya ikut terluka setelah mendengar cerita dari cucu perempuan kesayangannya itu.
Malang itu, langit mendung. Suasana di pemakaman desa diliputi kesunyian yang sangat mencekam. Mbah Wiro pun terlihat duduk bersila. Bibirnya terlihat terus bergerak-gerak seolah-olah sedang membaca mantra. Di sebuah makam yang terlihat masih baru, asap kemenyan dan juga dupa mengalun dari gundukan tanah yang terlihat masih merah itu. Itu adalah sebuah makam dari seorang gadis yang meninggal dunia karena tergelincir di bebatuan air terjun. Suara burung hantu yang diikuti dengan suara burung siak mampu menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, tampaklah asap mengepul dari gundukan tanah tersebut yang kemudian secara perlahan-lahan berubah menjadi siluet dari sosok perempuan. Dan kini sosok perempuan itu pun berdiri tepat di hadapan Mbah Wiro. "Duk, aku minta tolong kepadamu. Datanglah kepada alamat yang sudah aku tuliskan pada kain mori tersebut. Di sana nanti kau tidak perlu menggoda. Hanya putarilah rumah tersebut sebanyak 3 kali, lalu tinggalkan belatung-belatungmu di sana," ujar Mbah Wiro sambil memberikan secarik potongan kain mori atau kain kafan kepada sosok perempuan tersebut. Bayangan sosok perempuan tersebut terlihat manggut-manggut, dan tak lama kemudian bayangan sosok perempuan itu perlahan-lahan terbang menuju ke rumah yang sudah dituliskan pada kain mori tersebut. Malam pun beranjak larut. Liana, istri dari Waluya, beranjak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Akan tetapi, tiba-tiba mendadak hidungnya mencium bau yang tidak sedap seperti bau busuk. Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, ia pun mencoba untuk memeriksa ke seluruh sudut kamar. Namun, tidak juga ia dapati sumber dari bau busuk tersebut. Selesai dari toilet, Liana pun kemudian mencoba membangunkan Waluya, suaminya. "Apa? Bangun dong. Masa ada bau busuk kayak gini kok masih bisa aja ngorok kayak gini?" Waluya langsung terbangun dikarenakan kaget. Segera ia pun juga ikut mengendus-ngendus bau yang dikatakan istrinya tadi. Lalu tanpa dikomando lagi, mereka berdua kemudian mengobrak-ngabrik seluruh isi rumah. Sumber bau tersebut justru berpindah-pindah. Ya, pindah ke ruang tamu, ke ruang kerja, dan juga ruang dapur. Dan ketika sampai di ruang makan, keduanya sangat kaget kala melihat sekumpulan belatung berada di pojok ruang makan, di mana tubuh belatung-belatung tersebut terlihat menggeliat satu sama lain. Bau busuk bangkai langsung menyeruak dari arah sana. Melihat hal itu, Liana pun menjerit ketakutan. Perutnya mendadak menjadi mual. Tidak lama kemudian terdengar muntahan dari mulutnya. "Pak, buang pak, buang belatung-belatung menjijikan itu." Waluya sendiri sebenarnya juga merasakan jijik dan juga geli. Namun mau tak mau terpaksa ia pun juga harus membersihkannya. Kemudian ia pun lalu mencari sapu, dan ketika ia akan menyapu belatung tersebut, sekilas ia melihat bayangan sesosok perempuan. Waluya pun terkejut hingga kemudian tersurut mundur, dan secara tidak sengaja tangannya menyenggol sebuah gelas yang kala itu berada di atas meja hingga kemudian pecah berserakan di lantai. Dikarenakan panik dan juga terkejut, kaki Waluya akhirnya menginjak pecahan gelas dan jari-jari pada kakinya hingga mengakibatkan luka yang cukup dalam. Darah pun langsung menetes deras dari jari-jari kaki Waluya, langsung membasahi lantai keramik di rumah mewah tersebut. Dan tiba-tiba terjadi suatu keanehan. Belatung-belatung tersebut secara mendadak bergerak menjadi lebih cepat menuju ke arah jari-jari kaki Waluya yang memang kala itu sudah terluka dan mengeluarkan darah. Belatung-belatung itu seolah-olah menjadi sangat beringas tatkala melihat dan sudah mencium darah yang keluar dari jari-jari kaki Waluya. Mereka seperti berlomba-lomba berloncatan dengan sangat cepat ke arah luka yang diderita Waluya, dan kemudian secara misterius belatung-belatung itu seperti tersedot ke dalam jari-jari kaki Waluya. Lalu kemudian belatung-belatung itu menghilang.
Akan tetapi, kejadian aneh ini hanya dilihat oleh Waluya, sementara sang istri Liana tak melihat hal itu. Ia hanya bergidik mencoba menahan rasa jijik. Saat itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan kejadian ini adalah awal dari semua petaka yang akan terjadi dalam keluarga juragan plastik tersebut. Sudah beberapa hari ini, karyawan pabrik tidak merasa nyaman. Mereka pun saling bergibah kembali. Bila mana pada bulan-bulan sebelumnya mereka bergibah tentang hubungan gelap antara juragan mereka Waluya dengan Mariati, tapi kali ini mereka bergunjing tentang bau busuk yang kini sering tercium di sekitaran kantor pabrik. Bau busuk tersebut sering tercium dan bila dicari sumbernya arahnya senantiasa berubah-ubah. Bisa dari arah kamar mandi atau ruang administrasi maupun dari arah gudang. Bau busuk itu pun tidak hanya tercium oleh para karyawan, namun juga sering kali tercium oleh para rekanan pabrik. Karena memang baunya yang sangat menyengat, sehingga hal ini pun mengakibatkan rekanan pabrik mulai jarang datang berkunjung ke pabrik dan membuat angka penjualan pabrik plastik itu pun menurun secara drastis. Pagi hari itu, Waluya yang sedang bersiap untuk berangkat kerja ke pabrik, tiba-tiba saja ia merasakan kepalanya mendadak pusing. Sedangkan jari-jari kakinya yang kemarin sudah terluka akibat terkena pecahan kaca kini mulai terasa ngilu, sakit dan juga perih. Dan rasa sakit ini terasa dari jari-jari kaki sampai dengan pangkal pahanya. Rasa sakit yang diderita oleh Waluya seperti seolah-olah ada yang tengah menggerogoti dagingnya dari dalam. Waluya meringis, menahan rasa sakit yang dirasakan sampai pada akhirnya Waluya pun tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya yang terasa semakin hebat, sehingga dia pun menangis meraung-raung seperti anak kecil karena memang ia merasa sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakit di kakinya. Liani pun yang melihat kondisi sang suami tersebut menjadi kebingungan, dan di tengah kepanikannya itu betapa kagetnya ketika Liani melihat pada bekas luka di kaki suaminya itu terlihat seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak dan mengeluarkan aroma yang berbau sangat busuk. Karena khawatir jika akan terjadi sesuatu yang berbahaya, Liani pun segera mengajak suaminya untuk pergi ke dokter. Sebaiknya kaki kamu segera diperiksakan ke dokter deh, karena aku khawatir jika nanti lukamu itu bisa membahayakan jiwamu, katanya dengan nada was-was. Waluya pun hanya terdiam. Ia tidak bisa menjawab ajakan dari istrinya itu, dan tak lama kemudian Waluya pun roboh. Ya, Waluya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit di tubuhnya. Dokter keluarga yang datang setelah tadi ditelepon sebelumnya oleh Liana menyarankan untuk segera membawa Waluya ke rumah sakit karena luka yang diderita Waluya ini dianggap sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan. Mendengar penjelasan dari dokter keluarga, Liani pun lalu bergegas membawa sang suami ke rumah sakit dan Waluya pun langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada sesuatu yang bergerak-gerak pada luka-luka di jari kaki Waluya. Ya, yang bergerak-gerak ini adalah merupakan sosok makhluk hidup dan yang paling besar tampak menyembul dari dalam kulit tersebut dan terlihat terus bergerak-gerak seolah-olah seperti ingin keluar dari bekas luka itu. Dan aneh, ketika terkena angin, belatung-belatung itu mendadak menjadi semakin besar dan menimbulkan bau bacin yang sangat busuk dan sangat menyengat. Selain itu juga, belatung-belatung itu kini mulai menggigiti telapak kaki Waluya. Dokter rumah sakit menduga Waluya terkena virus misterius yang sangat berbahaya dan dikarenakan takut akan menular, segera saja Waluya pun akhirnya dikarantina di ruangan terpisah.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara intens dan menyeluruh, tim dokter pun akhirnya memberikan kabar yang cukup mengejutkan pihak keluarga Waluya. Karena menurut dokter, satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa Waluya adalah dengan cara mengamputasi kaki sebelah kanan Waluya. Dan tindakan ini harus segera dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ke bagian atas tubuhnya, yang mana akan bisa membahayakan nyawa dari Waluya. Setelah musyawarah keluarga dilakukan, pada akhirnya keluarga besar pun mengikuti saran dan petunjuk dokter, yang mana pada akhirnya kaki sebelah kanan Waluya harus rela diamputasi. Liani yang mengetahui keadaan Waluya yang kini masih dalam kondisi koma menjadi bertambah panik dan semakin sedih. Apalagi pada hari kedua pasca tindakan amputasi, belatung-belatung tersebut kini mulai menyebar pada kaki sebelah kirinya. Setelah sebelumnya kaki kanannya dipotong untuk menghentikan keganasan dari belatung-belatung tersebut. Liana yang sudah semakin bingung itu akhirnya mencoba meminta bantuan pada saudara-saudaranya agar mau membantu untuk mencari pengobatan alternatif guna kesembuhan sang suami. Dan salah satu saudara Liana yang juga merupakan adik kandungnya sendiri pun dimintai tolong untuk menemui biksu di kelenteng dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk bagi kesembuhan sang suami. Ji, yang bisa menyelesaikan semua masalah ini ya cuma Ko Acong sendiri. Itulah hasil terawangannya biksu di kelenteng kemarin. Beliau menyatakan demikian, Ci. Apakah Cici sudah ketemu dan minta maaf sama orang-orang yang mungkin saja sudah dibuat sakit hati sama kokomu itu? Tanya adik perempuannya. Di sini Liani tidak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan sambil matanya terus memandang ke arah suaminya yang masih koma tersebut. Di sini Liani pun mulai teringat akan perbuatan suaminya, yang mana juga dirinya ikut andil dalam sebuah persekongkolan jahat, manakala ia ketika bersama sang suami dengan jahatnya sudah memfitnah karyawannya lalu memecat mereka dengan keji. Setelah teringat dengan hal itu, Liana pun lalu menceritakan semuanya kepada sang adik. Dan ia pun meminta adik perempuannya itu agar mau membantunya untuk mencari keberadaan mantan karyawannya yang bernama Mariati. Lalu ia pun akan meminta maaf secara pribadi dan juga meminta maaf atas nama Waluya dengan harapan hal itu bisa membawa kesembuhan bagi Waluya dari penyakit ganas dan misterius yang telah membuat suaminya sampai saat ini terbaring koma. Keesokan harinya, Liani pun dengan diantar oleh adiknya menanyakan alamat Mariati kepada manajer HRD pabrik. Manajer HRD ini pun langsung bergerak cepat ketika sudah mendapat perintah dari ibu bos. Setelah coba dicari-cari pada data-data kepegawaian yang ada di sistem kepegawaian pabrik, akhirnya alamat tersebut berhasil didapatkan, lalu kemudian diberikan kepada Liani. Matahari berangsur-angsur surut ke barat. Dengan diantar oleh adik perempuan dan juga adik iparnya, Liani pun dengan tergopoh-gopoh menuju ke alamat yang sudah ia dapat dan berharap jika Mariati masih tinggal di sana. Akhirnya tanpa kesulitan mereka bertiga pun berhasil menemukan rumah yang sesuai dengan alamat yang sudah diberikan oleh manajer HRD pabrik, yang ternyata pada saat itu di rumah tersebut sedang ada keramaian. Segeralah mereka diterima oleh sang tuan rumah, yang ternyata pada hari itu sedang dilangsungkan pernikahan antara Mariati dengan Minto, bekas supir pribadi Waluya alias Ko Acong. Mengetahui hal ini, Liani pun tak kuasa menahan tetesan air mata. Dia dan juga adik serta iparnya pun langsung menuju ke arah pelaminan untuk segera menemui kedua mempelai yang merupakan mantan karyawannya tersebut. Setelah menyalami keduanya, Liani pun dengan serta-merta meminta waktu secara pribadi kepada kedua mempelai tersebut. Dan di sini
Mariyati maupun Minto menunjukkan kebesaran hati mereka. Ya, mereka pun akhirnya menerima permintaan dari mantan bosnya tersebut dan mengajak Liani ke kamar pengantin untuk berbicara lebih lanjut. Setelah berada di kamar pengantin, Liani pun kemudian menceritakan tentang kejadian yang sudah menimpa keluarganya, di mana sang suami Waluya kini sedang berada dalam keadaan koma. Diakibatkan oleh diserang virus ganas yang misterius hingga akhirnya kaki sebelah kanannya pun harus diamputasi akibat dimakan belatung-belatung misterius dari bagian telapak kaki semakin naik ke atas. Bahkan untuk saat ini belatung-belatungnya kembali muncul lagi dan sekarang menyebar ke kaki yang satunya lagi. Setelah mendengarkan kisah dari Liani, di sini Mariyati pun kemudian merasa iba. Ia pun lalu berkata, "Ci, aku jujur, aku tidak merasa sakit hati lagi kepada Ko Acong. Mungkin ini semua sudah menjadi garis hidupku. Lagi pula, sekarang ini aku sudah dinikahi dan aku merasa sudah dibersihkan aibku oleh Mas Minto. Aku juga minta maaf ya, Ci. Aku juga merasa bersalah karena dulu aku sudah melakukan perselingkuhan dengan suamimu sampai mengakibatkan aku hamil," ujar Mariyati tulus hingga tak terasa air matanya jatuh membasahi pipi. Aku minta tolong padamu untuk memaafkan dengan tulus segala kesalahanku dan juga kesalahan suamiku agar suamiku segera sembuh dari penyakitnya. Kita bisa kembali menjalin persaudaraan seperti dulu, Liani berkata sambil berlinang air mata. Mereka berdua pun saling memaafkan lalu berpelukan. Suasana bahagia di tengah pernikahan Mariyati dan Minto pun seketika berubah menjadi haru. Sebelum pulang, sambil berpamitan, Liana pun menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Mariyati. Pada awalnya, Mariyati dan Minto pun di sini menolak. Tolong diterima ya. Anggap saja ini adalah kado untuk pernikahan kalian berdua. Kami doakan agar rumah tangga kalian berdua langgeng dan bahagia selamanya, ujar Liana, yang akhirnya amplop tersebut pun diterima oleh Mariyati. Tidak lama berselang, beberapa hari setelah acara pernikahan selesai, Mariyati bersama dengan suaminya Minto datang kembali untuk menemui Mbah Wiro di kediamannya. "Bah, terima kasih ya atas doa restunya. Doakan lagi semoga rumah tanggaku bisa lestari bersama dengan Mas Minto," kata Mariyati sambil menghaturkan sungkem kepada Mbah Wiro, disusul oleh suaminya. Setelah mengobrol basa-basi, Mariyati pun kemudian menceritakan kepada Mbah Wiro tentang penyakit yang kini sudah diderita oleh mantan juragan mereka. Apalagi saat ini keadaan Ko Acong sangat mengenaskan sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Liani, istri dari Ko Acong. Sambil membelai-belai rambut Mariyati, Mbah Wiro pun kemudian berkata, "Siapa yang menabur kejahatan, pastilah akan menuai hasil dari perbuatannya tersebut. Sudah, tidak usah diperpanjang lagi. Cukuplah ini semua sebagai cermin dan sebagai sarana untuk kita lebih mawas diri. Semoga saja mantan bosmu itu segera sadar dan mau kembali ke jalan kebaikan," jawab Mbah Wiro. Dan tak lama kemudian, Mariyati bersama suaminya pun berpamitan pulang kepada Mbah Wiro. Pada malam harinya, Mbah Wiro pun kembali datang ke pemakaman desa. Beliau pun terlihat kembali mendatangi lagi makam dari seorang gadis yang telah menjadi korban kecelakaan di air terjun yang berada di kaki Gunung Slamet. Setelah tiba di makam yang sudah dituju, Mbah Wiro pun langsung menyalakan kemenyan dan juga dupa. Mbah Wiro pun kemudian melipat kedua tangannya di depan dada dengan diiringi oleh asap tebal kemenyan dan juga dupa yang terbakar. Perlahan-lahan
nampak siluet seorang gadis yang kini berdiri tepat di hadapan Mbah Wiro. "Aku berterima kasih kepadamu, Yanduk, yang melakukan kejahatan kini sudah kembali ke jalan kebaikan. Sekarang kembalilah ke alammu dengan tenang," kata Mbah Wiro. Terlihat sosok bayangan gadis itu menundukkan kepalanya. Bibir Mbah Wiro pun terlihat bergerak cepat, dan tak lama kemudian dengan halus beliau meniup ubun-ubun bayangan gadis tersebut. Siluet gadis tersebut pun kemudian terlihat mengangguk, kemudian perlahan-lahan menghilang bersamaan dengan alunan asap dupa dan juga kemenyan yang kini mulai menipis. Suasana kuburan tersebut pun kembali menjadi sepi. Kini hanya tampak batu nisan dan bayangan pohon-pohon besar. Sekilas juga tampak beberapa bayangan yang seolah-olah ikut mengamati kejadian tersebut dari tempat mereka masing-masing. Setelahnya, Mbah Wiro pun meninggalkan tempat tersebut dengan diiringi suara dari binatang-binatang malam yang mulai bersuara lagi. Beberapa hari kemudian, sang juragan pabrik Waluya alias Acong tampak tengah terduduk di atas sebuah kursi roda. Liana, sang istri, mendorong kursi roda itu untuk segera menuju ke halaman rumah sakit. Ya, kini Waluya alias Acong dinyatakan sudah sembuh dari sakitnya. Kaki kirinya pada akhirnya pun bisa terselamatkan dan tidak jadi diamputasi. Menurut dokter yang sudah menanganinya, Waluya dinyatakan sembuh total dari sakit akibat virus misterius yang mana pihak rumah sakit belum bisa mencari penyebab dan juga obatnya. Hingga akhirnya penyakit itu pun hilang dengan sendirinya, dan dokter pun memperbolehkan Waluya untuk pulang ke rumah dengan catatan harus tetap berobat jalan sementara sampai kondisi Waluya kembali normal seperti sedia kala. Setelah tiba di kediamannya, Waluya pun meminta kepada sang istri untuk mengantarkan dia ke rumah Mariati dan Minto guna meminta maaf secara langsung sekaligus mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua. Liana pun di sini menyetujui permintaan suaminya tersebut karena ia masih khawatir apabila nanti penyakit suaminya kembali kambuh lagi, karena memang yang terbaik adalah si pelaku meminta maaf secara langsung. Pertemuan kedua pasutri itu pun berlangsung haru. Mariati dan juga Minto dengan tulus memaafkan segala kesalahan mantan bosnya itu. Di atas kursi roda, Waluya sangat terharu hingga ia pun tak kuasa memendung air matanya. Bahkan Waluya dan Liana di sini juga menawarkan kepada Mariati maupun Minto untuk kembali lagi bekerja di pabrik plastik milik mereka. Akan tetapi di sini Mariati dan juga Minto menolak dengan halus ajakan mantan bosnya itu. Bukan karena dendam atau apapun, akan tetapi mereka berdua sudah memiliki rencana untuk membuka usaha sendiri. Waluya dan juga istrinya di sini sangat mendukung niatan tersebut dan berjanji akan membantu sebisanya apabila memang dibutuhkan. Mereka semua saling memaafkan. Memang terkadang dibutuhkan hati yang besar untuk meminta maaf dan juga untuk memberi maaf. Dan apabila semua itu dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka kebahagiaan pun akan mudah diraih. Berawal dari sebuah kesalahan yang mana akhirnya melahirkan banyak kesalahan-kesalahan lainnya dan menimbulkan sebuah petaka besar. Hingga hanya kata maaf yang tuluslah yang akhirnya mampu menjadi obat untuk semuanya. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa ya. Sebuah kesuksesan seorang pria ya. Kembali lagi, harta tahta dan wanita yang nomor 3 ini nih, wanita ya, kembali menjadi momok bagi seorang laki-laki yang tengah mencapai puncak kejayaannya, dan yang mana apabila bisa disikapi dengan bijak sebenarnya
sebenarnya nggak hanya di tengah kesuksesan aja ya, bahkan di saat susah pun ya, kalau memang godaan itu tetap ada. Tapi memang ketika di atas itu kencang banget ya. Dan kalau sedikit ya kita coba mengulik dari kisah barusan, yang jelas memang diawali dari satu kesalahan yang, dan semuanya salah kalau menurut saya. Keempat pelaku ini, Minto, Mariati, Koacong, Waluya ataupun Liana, semua akhirnya semuanya salah ketika di awal, dari Waluya ya. Dan menurut saya pribadi malah justru Liana yang paling tersakiti di sini. Sudah diselingkuhi, akhirnya suaminya jatuh sakit, dia harus merawat suaminya yang sekarang sudah kakinya satu. Jadi menurut saya justru malah korban sesungguhnya adalah Liana. Dan tapi luar biasa, Liana datang minta maaf dan memaafkan juga semua apa yang sudah diperbuat. Dan akhirnya itu, memaafkan dan meminta maaf dan memberikan maaf, ini sulit ya, sulit sekali. Meminta maaf itu sulit, butuh jiwa besar untuk meminta maaf, dan sama memberikan maaf juga sama sulitnya. Jadi luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang barusan dibawakan. Dan kisah ini adalah merupakan kiriman dari subscriber yang mana dikirimkan oleh Bapak Raden Kresno Haji. Jadi Pak Raden Kresno Haji ini adalah salah satu subscriber Extreme Movie maupun Ilo Bercerita, yang mana beliau juga merupakan salah satu penulis besar ya, karena karya-karyanya sudah ada yang sampai ke luar negeri. Terima kasih Pak Raden Kresno Haji, yang mana sudah memberikan kami kepercayaan untuk membawakan kisahnya di channel Extreme Movie ini. Dan terima kasih juga atas support dan dukungannya selama ini. Dan semoga teman-teman semua ya bisa terhibur ya dengan kisah yang barusan kami bawakan. Beneran deh, banyak sekali yang bisa kita dapat di situ. Dan yang buruk-buruknya dibuang saja. Jadi kita ambil saja yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya dibuang saja, karena pasti tidak semuanya baik ya, apapun itu. Dan silakan buat mungkin yang punya komentar lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di-share linknya, dibagikan linknya ke teman-temannya ataupun saudara-saudaranya, agar mereka ikut mendengarkan, menonton video ini. Dan silakan diklik juga tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah sering mendengarkan tapi lupa ya belum subscribe, diklik dulu yuk tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau seperti Bapak Raden Kresno Haji, silakan bisa mengirimkan kisahnya juga ke kami, agar bisa kami bawakan di channel kami di Extreme Movie maupun di Ilo Bercerita ya. Bisa dikirim baik dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk rekaman suara atau voice note, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya, sekali lagi Pak Raden Kresno Haji, terima kasih atas karyanya yang luar biasa. Pak Kresno Haji ini tinggal di Yogyakarta ya teman-teman. Jadi salam dari Jakarta untuk Jogja. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah ya, tapi belum sempat kami bawakan, mohon waktu ya, mohon kesabarannya, karena masih kami perlu proses penggarapan lagi. Jadi insya Allah kami akan membawakannya satu persatu. Semua yang sudah mengirimkan insya Allah kami akan bawakan. Dan di akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman yang mendengarkan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih sama saya Ilo Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.